sebelum ya selesai rapat. Bapak, apaan lu? Belakang lu banget coba munduran dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat evaluasi kinerja karyawan PT Widya Tama periode 3 bulan terakhir. Sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai rapat pada pagi hari ini, izinkan saya meminta kepada Ibu Direktur Ibu Risa Adila untuk memberikan sambutan dan membuka rapat pada pagi hari ini. Ibu Risa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak kepada seluruh rekan yang telah hadir. Rapat hari ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kinerja selama 3 bulan terakhir, mendiskusikan pencapaian dan tantangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan ke depan. Saya berharap diskusi kita pagi ini dapat berjalan dengan konstruktif dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Mari kita mulai dengan mempresentasikan evaluasi kinerja dari masing-masing divisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Risa selaku Direktur. Izin saya akan memulai presentasi. Selama periode ini kami pemasaran fokus pada upaya meningkatkan pangsa pasar dan mempromosikan produk-produk terbaru. Berikut adalah hasil evaluasi kami. Selama periode ini kami pemasaran fokus pada upaya peningkatan pangsa pasar dan mempromosikan produk-produk terbaru. Berikut adalah hasil evaluasi kami. Yang pertama itu ada peningkatan brand. Pertama-tama kami berhasil meningkatkan brand awareness perusahaan sebesar 25% melalui kampanye digital yang intensif. Kampanye ini melibatkan berbagai saluran media sosial dan iklan online yang dirancang untuk menarik perhatian audiens target kami. Selain itu, kami mencatat kenaikan jumlah penjualan sebesar 18% selama periode ini. Ini adalah hasil dari strategi pemasaran yang terintegrasi dengan baik, termasuk promosi produk baru dan penawaran khusus. Izin melanjutkan hasil evaluasi divisi pemasaran, penurunan konversi leads menjadi pelanggan. Namun kami menghadapi tantangan dalam hal penurunan konversi dari leads menjadi pelanggan. Meskipun jumlah leads meningkat, kami melihat bahwa tingkat konversinya tidak sebanding dengan harapan kami. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam proses penjualan yang perlu kita perbaiki. Anggaran pemasaran yang terbatas menghambat beberapa kegiatan promosi. Keterbatasan anggaran pemasaran juga menjadi masalah. Pembatasan anggaran telah membatasi beberapa aktivitas promosi yang kami rencanakan. Ini mempengaruhi kapasitas kami untuk melaksanakan beberapa kampanye yang sebelumnya kami anggap penting. Baik, langkah perbaikan yang kami usulkan yang pertama, mengoptimalkan kampanye iklan dengan menggunakan data analitik lebih mendalam. Untuk mengatasi tantangan konferensi, kami berencana untuk meningkatkan strategi kampanye dengan memanfaatkan data analitik yang lebih mendalam. Kami akan mengidentifikasi pola perilaku pelanggan dan menyesuaikan pesan serta pendekatan
juga akan mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk kegiatan promosi. Dengan tambahan anggaran, kami dapat melaksanakan kampanye yang lebih luas dan efektif, serta memaksimalkan potensi pasar yang ada. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Manajer Pemasaran Ibu Balkis. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Manajer Produksi yaitu Ibu Marsha Nurpolipa. Pada Ibu Marsha kami silakan. Baik, terima kasih. Berikut adalah laporan evaluasi kinerja divisi produksi. Pertama, tantangan yang kami hadapi yaitu pasokan bahan baku. Keterlambatan dalam pasokan bahan baku menyebabkan hambatan dalam proses produksi. Yang kedua, pelatihan operator. Kendala dalam pelatihan operator mesin baru berdampak pada produktivitas. Lalu pencapaian. Yang pertama, target produksi. Kami berhasil menyelesaikan 98 dari target produksi sesuai jadwal. Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara tim produksi dan pemasaran. Yang kedua, efisiensi mesin. Mengurangi waktu henti mesin sebesar 15% melalui pemeliharaan preventif. Kami juga berhasil mengurangi waktu henti mesin sebesar 15% melalui pemeliharaan preventif. Dengan melakukan pemeliharaan secara berkala, kami dapat menghindari kerusakan mesin yang tidak terduga dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, langkah perbaikan. Yang pertama, menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku tambahan. Untuk mengatasi masalah keterlambatan pasokan bahan baku, kami akan menjalin kemitraan dengan pasokan tambahan. Dengan menambah jumlah pasokan, kami berharap dapat mengurangi risiko keterlambatan dan memastikan ketersediaan bahan baku yang lebih stabil. Yang kedua, pelatihan operator. Kami juga akan mengadakan pelatihan rutin untuk operator mesin baru guna meningkatkan keterampilan mereka. Pelatihan ini akan mencakup sesi praktek yang lebih intensif serta pengawasan dan bimbingan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap operator dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Kepada Manajer Produksi Ibu Marsha Nurpolipa. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Manajer Keuangan yaitu Ibu Gesa. Kita beralih ke laporan keuangan. Laporan ini mencakup peningkatan pendapatan 12% dibandingkan periode sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan dan strategi pemasaran kita mulai memberikan hasil yang positif. Yang kedua, ada penurunan biaya operasional sebesar 8% berkat peningkatan efisiensi. Kedua, kita berhasil menurunkan biaya operasional sebesar 8% berkat peningkatan efisiensi di berbagai departemen. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dan menunjukkan kemajuan dalam mengolah sumber daya kita dengan lebih efektif. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengeluaran selama periode ini. Pertama, pengeluaran departemen pemasaran melebihi anggaran yang telah disetujui. Rincian pengeluaran ini adalah sebagai berikut. Pengeluaran untuk kampanye digital sebesar 70 juta rupiah atau melebihi anggaran sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, biaya promosi cetak sebesar 30 juta rupiah atau melebihi anggaran sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua, ada biaya tak terduga untuk perbaikan mesin. Kedua, kami mengalami biaya tak terduga untuk perbaikan mesin. Rincian biaya ini adalah sebagai berikut. Perbaikan mesin produksi sebesar 75 juta rupiah, penggantian suku cadangan sebesar 30 juta rupiah. Untuk merekomendasi, yang pertama, menyusun anggaran yang lebih ketat dan memantau pengeluaran dengan lebih cermat untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Kami merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, menyusun anggaran yang lebih ketat untuk departemen dan memantau pengeluaran dengan lebih cermat. Ini termasuk melakukan audio pengeluaran secara berkala, menetapkan batas anggaran yang lebih realistis berdasarkan evaluasi kebutuhan yang akurat. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat mengelola keuangan
keuangan perusahaan dengan lebih baik dan menghindari pemborosan yang tidak perlu di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai laporan keuangan ini, saya siap menjawab pada sesi diskusi nanti. Sekarang kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan dari setiap divisinya masing-masing. Saya ingin bertanya mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan konversi leads. Apakah ada rencana pelatihan tambahan atau alat yang akan digunakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Naval. Izin menjawab, kami berencana untuk menggunakan sistem CRM baru dan mengadakan pelatihan tambahan untuk tim pemasaran agar lebih efektif dalam mengonversi leads. Menjawab. Selanjutnya, izin bertanya, untuk pelatihan operator mesin, kapan program pelatihan ini akan dimulai dan apa rencana untuk memastikan semua operator dapat mengikuti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sedang menyusun jadwal pelatihan yang direncanakan akan dimulai bulan depan. Kami juga akan memastikan bahwa semua operator akan mengikuti jadwal pelatihan. Diskusi dan tanya jawabnya tersebut. Sekarang kita akan memasuki kesimpulan dari Risa Adita. Baik, kita telah membahas berbagai aspek kinerja selama periode ini. Terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan. Evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang telah diusulkan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja kita ke depan. Semua hasil diskusi hari ini akan diimplementasikan sesuai dengan rencana. Baik, saya Siva Devina Sakira selaku sekretaris akan membacakan kesimpulan pada rapat evaluasi kinerja karyawan periode 3 bulan terakhir. Yang pertama, brand awareness perusahaan meningkat sebesar 25% melalui kampanye digital. Yang kedua, pembatasan anggaran menghambat beberapa aktivitas promosi yang direncanakan. Yang ketiga, mengoptimalkan kampanye iklan dengan data analitik lebih mendalam untuk meningkatkan konversi. Yang keempat, anggaran tambahan untuk kegiatan promosi agar lebih efektif. Kelima, menyelesaikan 98% dari target produksi sesuai jadwal. Yang keenam, pengurangan waktu henti mesin. Yang kedelapan, keterlambatan pasokan bahan baku mempengaruhi jadwal produksi dan kendala dalam pelatihan operator mesin baru. Yang kesembilan, menjalin kementerian dengan pemasok tambahan untuk mengatasi keterlambatan pasokan bahan baku. Yang ke-10, pendapatan meningkat sebesar 12% dibanding periode sebelumnya dan penurunan biaya operasional. Yang ke-11, menyusun anggaran yang lebih ketat dan memantau pengeluaran dengan cermat, termasuk melakukan audit pengeluaran secara berkala dan menetapkan batas anggaran yang lebih realistis. Yang ke-12, menggunakan sistem CRM baru dan mengadakan pelatihan tambahan. Yang terakhir, jadwal pelatihan yang dimulai bulan depan. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil kesimpulan dari rapat hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri rapat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya. Mari kita terus bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, rapat hari ini resmi ditutup. Dengan ini saya mengakhiri. Marilah kita menutup rapat pada pagi hari ini dengan menyebut hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga segala upaya dan evaluasi yang telah kita lakukan hari ini mendapat bimbingan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hasil rapat pada pagi hari ini dapat membawa manfaat bagi kemajuan perusahaan dan keberhasilan kita bersama. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Rapat resmi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.